Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas diskusi kelompok 9, 30 November 2020. Baik, silakan disimak materi pajak penghasilan pasal kelompok 93 sebagai berikut. Ayo presentasi. Dan diskusikan dengan kelompok Anda yang Presentasi sih. jika kelompok 9 presentasi. Suwe one. Suwe one. Suwe one. Sebelum memasuki materi, perkenalkan nama saya Vira Rizky Amalia dengan NIM 429 sebagai pemateri pertama. Ya, jadi PPh pasal 23 ini adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh wajib pajak dalam negeri, orang pribadi maupun badan, dan BUT yang berasal dari modal, penyerahan jasa, ataupun penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong oleh PPh 21. Subbab yang dibahas yaitu pemotong PPh pasal 23, subjek pajak pasal 23, objek pajak pasal 23, penghasilan yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23, perhitungan PPh pasal 23, contoh perhitungan PPh atas dividen, bunga, sewa, dan hadiah saat terutang penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23, dan contoh kasus. Jadi pemotong PPh pasal 23 ini, yang pertama ada badan pemerintah, kedua subjek pajak dalam negeri, ketiga ada penyelenggara kegiatan, yang keempat BUT, yang kelima orang pribadi sebagai WP dalam negeri tertentu yang ditunjuk. Yang kelima ini itu terdiri dari akuntan, arsitek, notaris, pejabat pembuat akta tanah, kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Ada juga orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembuatan atas pembayaran sewa. Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 23 ada wajib pajak dalam negeri atau orang pribadi maupun badan, bentuk usaha tetap atau BUT. Ini termasuk subjek pajak PPh pasal 23. Objek PPh pasal 23 menurut pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 terdiri dari yang pertama, dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G. Yang kedua, bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F. Yang ketiga, royalti. Yang keempat, hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan terdapat pada pasal 4 ayat 2. Yang keenam, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultasi yang telah dipotong pajak penghasilan dalam pasal 21. Ada pula yang dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23 menurut pasal 23 ayat 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayar terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen atau bagian laba yang diterima PT sebagai WPDN, koperasi, yayasan, organisasi sejenis, BUMN atau BUMD dari penyertaan modal pada bagian usaha yang didirikan di Indonesia. Bunga obligasi yang diterima perusahaan reksadana selama 5 tahun sejak pendirian, bagian laba yang diterima perusahaan Ventura, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan kepada anggotanya, bunga simpanan yang tidak melebihi batas yang telah ditetapkan manajemen keuangan yang dibayar oleh koperasi, yaitu maksimal Rp240.000 per bulan. Ya, di sini ada perhitungan PPh pasal 23 dengan rumus tarif dikali dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak sama dengan jumlah bruto penghasilan. Di sini ada dua tarif. Tarif yang pertama, tarif 15%. Mencakup dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh pasal 21. Ada pula tarif 2% yang mencakup sewa,
imbalan jasa yang tidak dipotong oleh PPh pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besar tarif pemotongannya lebih dari 100%. Ya, di sini ada dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah jumlah dividen, bunga royalti, hadiah penghargaan, bonus sewa, dan imbalan jasa lainnya. Menurut Menteri Keuangan nomor 141 garis miring PMK 03 garis miring 2015, yaitu jumlah bruto penghasilan lain tidak termasuk PPN. Contohnya, yang pertama, CV Sofyan merupakan usaha jasa catering dalam rangka penerimaan mahasiswa baru di Universitas Palagan. CV Sofyan dan Universitas Palagan mengadakan kontrak penyediaan berupa snack dan makan siang sebanyak 500 paket selama 3 hari dengan harga Rp25.000 per paket. Baik, terima kasih pemateri 1. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gita Salsabila Mukmin dengan NIM 4001. Di sini saya sebagai pemateri 2 akan menjelaskan tentang menghitung PPh pasal 23. Berdasarkan jenis penghasilan terdapat dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak dipotong PPh 21. Tarifnya 15%, dasar pengenaan pajak jumlah bruto, PPh pasal 23 15% dikali jumlah bruto. Kemudian sewa imbalan jasa termasuk teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, jasa lain yang tidak dipotong PPh 21. Tarif 2%, dasar pengenaan pajak jumlah bruto, PPh pasal 23 2% dikali jumlah bruto. PPh atas dividen, bunga, sewa, dan hadiah. Perbedaan pengenaan PPh jenis penghasilan dividen. Penerima penghasilan yang pertama, wajib pajak luar negeri, jenis PPh pasal 26 final, PPh terutang 20% dikali jumlah bruto. Yang kedua, wajib pajak orang pribadi, jenis PPh pasal 17 ayat 2 huruf C, PPh terutang 10% dikali jumlah bruto. Yang ketiga, koperasi dengan syarat tertentu, jenis PPh bukan objek pajak. Yang keempat, PT, BUMN atau BUMD dengan syarat tertentu, jenis PPh bukan objek pajak. Yang kelima, selain penerimaan nomor 1 sampai dengan 4, jenis PPh pasal 23 tidak final, PPh terutang 15% dikali jumlah bruto. Selanjutnya, jenis penghasilan bunga. Penerima penghasilan yang pertama wajib pajak luar negeri, jenis PPh pasal 26 final, PPh terutang 20% dikali jumlah bruto. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri atas bunga obligasi dan atau diskonto obligasi, jenis PPh pasal 4 ayat 2 final, PPh terutang 15% dikali jumlah bruto. Yang ketiga, bank menerima bunga dari nasabah, jenis PPh bukan objek pajak. Yang keempat, wajib pajak dalam negeri atas bunga deposito tabungan dan simpanan lain di bank, jenis PPh pasal 4 ayat 2 final, PPh terutang 20% dikali jumlah bruto. Yang kelima, anggota koperasi penerima simpan pinjam tidak lebih dari 240.000 sebulan, jenis PPh bukan objek pajak. Yang keenam, anggota koperasi penerima bunga simpanan lebih dari 240.000 sebulan, jenis PPh pasal 4 ayat 2, PPh terutang 10% dikali jumlah bruto. Selanjutnya, jenis penghasilan sewa. Penerimaan penghasilan yang pertama, wajib pajak luar negeri, jenis PPh pasal 26 final, PPh terutang 20% dikali jumlah bruto. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri atas sewa tanah atau bangunan, jenis PPh pasal 4 ayat 2, PPh terutang 10% dikali jumlah bruto. Yang ketiga,
ketiga, wajib pajak dalam negeri atas sewa selain tanah dan bangunan. Jenis PPh pasal 23 tidak final. PPh terutang 2% dikali jumlah bruto. Selanjutnya, hadiah. Jenis penghasilan hadiah, penerima penghasilannya yang pertama, wajib pajak luar negeri selain BUT, jenis PPh pasal 26 final, PPh terutang 20% dikali jumlah bruto. Yang kedua, wajib pajak dalam negeri penerimaan hadiah undian, jenis PPh pasal 4 ayat 2, PPh terutang 25% dikali jumlah bruto. Yang ketiga, wajib pajak orang pribadi dalam negeri penerima hadiah penghargaan, jenis PPh pasal 21 tidak final. PPh terutang tarif pasal 17 dikali penghasilan kena pajak. Yang keempat, wajib pajak badan dalam negeri penerima hadiah penghargaan, jenis PPh pasal 23 tidak final. PPh terutang 15% dikali jumlah bruto. Nama pemegang saham yang pertama PT Ananda, persen kepemilikan 1000 ditambah 10.000 sama dengan 10%. Jumlah dividen 1000 lembar dikali 5.000 rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Jenis dan jumlah PPh terutang, PPh pasal 23 15% dikali 5 juta rupiah sama dengan 750.000 rupiah. Keterangan penerima adalah PT, tetapi jumlah penyertaan kurang dari 25% dari total modal disetor. Yang kedua, BUMN, persen kepemilikan 2.600 ditambah 10.000 sama dengan 26%. Jumlah dividen 2.600 lembar dikali 5.000 rupiah sama dengan 13 juta rupiah. Jenis dan jumlah PPh terutang bukan objek pajak. Keterangan penerima adalah BUMN, jumlah penyertaan lebih dari 25% total modal disetor. Yang ketiga, PT Setia Jaya, persen kepemilikan 3.000 ditambah 10.000 sama dengan 30%. Jumlah dividen 3.000 lembar dikali 5.000 rupiah sama dengan 15 juta rupiah. Jenis dan jumlah PPh terutang bukan objek pajak. Keterangan penerima adalah PT, jumlah penyertaan lebih dari 25% total modal disetor. Yang keempat, CV Putra, persen kepemilikan 1.900 ditambah 10.000 sama dengan 19%. Jumlah dividen 1.900 lembar dikali 5.000 rupiah sama dengan 9.500.000 rupiah. Jenis dan jumlah PPh terutang, PPh pasal 23 15% dikali 9.500 sama dengan 1.425.000 rupiah. Keterangan penerima adalah CV, tidak mempertimbangkan jumlah penyertaan. Yang kelima, Tuan Hakim, persen kepemilikannya 1.500 ditambah 10.000 sama dengan 15%. Jumlah dividen 1.500 lembar dikali 5.000 rupiah sama dengan 7.500.000 rupiah. Jenis dan jumlah PPh terutang, PPh pasal 17 ayat 2C final sama dengan 10% dikali 7.500.000 rupiah sama dengan 750.000 rupiah. Keterangan penerima adalah wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemateri 1 dan kedua. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri sebelum lanjut ke materi berikutnya, yaitu perkenalkan nama saya Abdul Aziz dengan NIM 4058. Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu contoh kasus NPWP PT Perdana, yaitu sebagaimana kode berikut. Pembayaran honorarium dan imbalan lain PT Perdana sehubungan dengan PPh pasal 23 selama bulan Oktober 2016 sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2016 PT Perdana membayar bunga pinjaman kepada Bank Mandiri Yogyakarta sebesar 1 juta. Bank Mandiri beralamat di Jalan Diponegoro nomor 113 Yogyakarta. NPWP Bank Mandiri yaitu sebagaimana kode tersebut. Yang kedua, yaitu pada tanggal 15 Oktober 2016 PT Perdana membayar royalti kepada Mona Lisa Yogananta Rizkyanti sebagaimana tabel tersebut. Yang ketiga, yaitu pada tanggal 20 Oktober 2016
PT Perdana membayar jasa perbaikan mesin produksi yang telah rusak sebesar 15 juta kepada PT Maju Jaya beralamat di Jalan Godean nomor 26 Yogyakarta. NPWP PT Maju Jaya yaitu sebagaimana kode tersebut. Yang keempat yaitu pada tanggal 22 Oktober 2016 PT Perdana membayar fee sebesar 22 juta kepada kantor angkutan Dwi Ananda yang beralamat di Jalan Merican nomor 200 Yogyakarta. NPWP KAP Dwi Ananda yaitu sebagaimana kode tersebut. Nomor 5 yaitu pada tanggal 26 Oktober 2016 PT Perdana membayar sewa kendaraan dengan mendistribusikan hasil produksi ke beberapa kota sebesar 6 juta. Sewa dibayar kepada Andika Rental beralamat di Jalan Adi Sucipto nomor 36 Yogyakarta. NPWP Andika Rental yaitu sebagaimana kode tersebut. Penyelesaian dari kasus tersebut yang dimintai tersebut adalah yaitu perhitungan PPh pasal 23 dan bukti pemotongan yang dibuat oleh PT Perdana dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembayaran bunga sebesar 1 juta kepada Bank Mandiri tidak dipotong pajak karena penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank merupakan pengecualian dari pengenaan PPh pasal 23. Yang kedua yaitu sebagai berikut contoh pembayaran royalti dipotong PPh pasal 23 sebagaimana tabel tersebut. Yang ketiga pembayaran imbalan jasa teknik kepada PT Maju Jaya sebesar 15 juta dipotong PPh pasal 23 sebesar tarif 2% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali 15 juta yaitu 300.000 hasil bukti pemotongan PPh pasal 23 dengan nomor tersebut. Yang keempat pembayaran fee kepada kantor akuntan Dwi Ananda dan CO sebesar 22 juta dipotong PPh pasal 23 sebesar tarif 2% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali 22 juta yaitu 440.000 ialah bukti pemotongan PPh pasal 23 dengan nomor tersebut. Yang kelima pembayaran sewa kendaraan kepada Andika Rental sebesar 6 juta dipotong PPh pasal 23 sebesar tarif 2% dikali penghasilan bruto sama dengan 2% dikali 6 juta sama dengan 120.000 yaitu bukti pemotongan PPh pasal 23 dengan nomor tersebut. Jadi total PPh pasal 23 yang dipotong dan disetor adalah sebagaimana tabel tersebut. Jadi bukti pemotongan yang dilampirkan dalam kasus ini merupakan salah satu lampiran SPT masa yang diserahkan oleh pemotong pajak yaitu PT Perdana. Bukti pemotongan seharusnya dibuat rangkap 3 yaitu lembar yang pertama untuk wajib pajak, yang kedua untuk kantor pelayanan pajak, dan lembar ketiga untuk pemotong pajak.